Tidak pernah ada hasil yang terbaik ketika kamu terus meremehkan ide yang kecil. Saya belajar dari kesalahan saya sendiri ketika dalam tahap pencarian ide yang brilian, yang bisa mengesankan banyak orang, yang bisa langsung disukai banyak orang dan bukan hal yang remeh. Dan saat itu juga, saya malah gak menemukan apapun yang layak untuk menjadi ide yang brilian. Karena saya langsung meremove semua ide-ide kecil di kepala saya yang dirasa itu gak worth it untuk dieksekusi. And zong, ya saya sebagai penghancur ide-ide kecil itu sebelum menjadikannya sebuah karya. Boro-boro mau dieksekusi, saya aja udah ogah dan gak srek dengan ide tersebut, apalagi orang lain. Nah, di sini ada miss yang perlu diperbaiki. Saya sadar mengapa orang melihat sebuah karya itu indah karena kita dulu sebagai pemilik dan pengembang ide itu yang menghargainya sebelum orang lain. Sebenarnya ada dua keuntungan ketika kita menghargai ide yang kita miliki. Pertama, kita akan percaya diri dan bahagia ketika sedang mengerjakannya dan mengemasnya. Di situ kita bakal mengerjakan dengan passionate, dengan hati, dengan sempurna, walaupun hasilnya jauh dari kata sempurna, karena memang kesempurnaan itu milik Tuhan pastinya. Kedua, kita gak begitu down ketika orang lain gak menghargai karya kita, ketika mereka meremehkan atau acuh. Kecewa ya wajar. Jelas kita sendiri yang tahu betapa sulitnya mengerjakan sebuah ide, betapa kerasnya kita menempa kemalasan, dan betapa jauhnya rasanya keberhasilan itu dari pelupuk mata. Tapi lain halnya, kalau kita udah berharap banget orang lain bakal memuji apa yang kita kerjain, karena bisa jadi besok atau lusa kita gak bakal mau lagi berlatih mengerjakan hal itu, karena orang lain aja gak menghargai karya kita. Itu salah ya, padahal we never know. Barangkali hal itu yang membawa kita pada kesuksesan di kemudian hari. Tapi karena kita bersemangat, mengerjakannya dengan hati, dengan pikiran yang lapang, dengan dedikasi yang tinggi, disitulah proses bakal terasa lebih nikmat daripada hasilnya sendiri. Penting juga untuk memiliki satu hal penting yang saya sebutin tadi, yaitu dedikasi. What for you created. Kalau cuma untuk dipuji manusia, I say that pencapaian yang gak jelas itu. Bisa tinggi, bisa juga rendah. Apalagi sifat manusia itu dinamis, berubah-ubah, tren-trenan. Kalau apa yang kamu create jauh dari ekspektasi mereka, ya siap-siap kamu bakal menelan kekecewaan. So remember this, buat dedikasi yang tinggi. Yap, dedikasi tertinggi menurut saya adalah sesuatu yang didedikasikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dedikasimu untuk Allah, ada dua hal yang bakal kamu lakukan secara otomatis. Pertama, menciptakan dan memberikan karya sesuai dengan syariatnya. Kedua, belajar untuk ikhlas, gak mengharap balasan dari manusia, termasuk salah satu terbesarnya adalah pujian. Tapi kan normalnya manusia butuh diapresiasi. Ya betul banget, dan itu masuk dalam kebutuhan dasar manusia. Tapi yakin deh, kalau ridho Allah sudah kamu raih, Allah bakal mendekatkan kamu pada orang-orang yang menghargai karyamu. Bahkan kamu bakal dapat banyak pencapaian-pencapaian besar dalam hidup kamu. Maybe it's too hard, but more exercises will make you expert.